Bercarian barang. Pokoknya yang mana di rumah hentak lah. Karena itu bahkan apa lampu itu, lampu terang, kapal. Apanya pun terang, ya Allah isi terang dengan hutang. La haula wala. Masih sambung kan? Apa nengok yang hutang tahun 60? La haula, yang punya dah mati. Aku kanyut lah. Ibu kalau lewat ruang. Maulud jalan terus. Nganak duit tambah jadi. Maulud jalan terus. Dengan tetangga tak setegoran. Berpuluh-puluh tahun seluruh tidak sembahyang, tidak sembahyang. Yang hebat lagi, wong tua yang dimusuhi. Yang hebat lagi, mertua dimusuhi. Astagfirullahaladzim. Kio-kio galak Nabi Muhammad ngakui, tak bakal lagi nak ngakui manusia macam ini. Para unsur muslimin yang sempat hadir, Bapak Lurah Kelurahan Karangjaya, para pemuka masyarakat, cendik-cendik hewan para pemirsa sekalian, bil khusus seluruh jajan pengurus Musala Babul Jannah, hadirin wal hadirat rahimakumullah, la siyama lil asatidzah wal mukarramun, para ulama senantiasa dimuliakan Allah Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam hari ini kita diizinkan oleh Allah dapat bertemu dan berjumpa di dalam majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sekalian berupa kesehatan, berupa pangkat jabatan, berupa ilmu pengetahuan, berupa kekayaan, dapat menjadi jembatan untuk menuju kebahagiaan kelak di hadapan Allah. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu sekalian saya hormati, malam ini 90% yang hadir adalah para pemuda dan pemudi. Salah satu tanda kampung itu akan menjadi baik apabila di kampung itu para pemudanya banyak yang ibadah. Jadi pemuda inilah yang melihat tingkah laku yang dibuat oleh pendahulu-pendahulu mereka. Kalau ada satu kampung sulit berkumpulnya para pemuda, yang banyak kumpul itu adalah yang tua, itu alamat kampung itu tidak akan makmur. Karena apabila yang tuanya meninggal, maka tutup cerita kampung itu, dan yang mudanya tidak memahami tentang agama. Alhamdulillah, terjadi, jadilah tidak berdiri. Lupa lagi ngomong.
Jadi Bapak Ibu sekalian saya hormati, saat ini kita harus lebih giat untuk menanamkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada kita, adibu auladakum salah satu salih. Ajarkan kepada anak kamu 3 hal. Pertama, hubbu nabiyikum, cinta kepada nabi kamu. Kita nak nyerita ke Nabi Bapak Ibu cuma di maulud inilah yang paling pas. Memperingati maulud ini Bapak Ibu setahun sekali. Bahasanya memperingati. Setiap kata-kata memperingati itu berarti pernah tahu kita. Setiap memperingati berarti kita sudah pernah tahu hal itu. Karena terbawa oleh waktu dan waktu, maka yang kita tahu tadi jadi lupa. Terbawa oleh situasi keadaan bermasyarakat dan kemajuan ekonomi, kemajuan informasi, jadi yang penting itu jadi lupa. Maka ada kalimat memperingati. Harga mati Bapak Ibu, Allah sudah menetapkan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ali Imran ayat 31. Katakan ya Muhammad kepada umatmu, jikalau kalian beriman kepada Allah, jikalau kalian cinta kepada Allah, bukti kalian cinta kepada Allah adalah mengikuti aku. Itu harga mati Bapak. Kalau kamu mengikuti aku, maka Allah akan mencintai kamu dan mengampunkan dosa kamu. Jadi itu ayat harga mati. Kita tidak diperbolehkan mencontoh selain Nabi Muhammad. Tapi kita kan tidak ketemu sama Nabi Muhammad, maka kita mencontoh orang yang ketemu Nabi Muhammad. Bertemu dengan orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad. Kita nyontoh guru kita, guru kita nyontoh guru dia, guru sampai sahabat sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu diadakannya maulud, memperingati maulud setahun sekali, tapi mengamalkan isi maulud setiap detik. Memperingatinya setahun sekali, tapi mengamalkan isinya itu setiap saat. Bukan setahun sekali, tapi setiap saat. Mulai dari yang berkokok sampai ayam nyangkuk, mulai dari mata melek sampai menjem lagi, harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita hadir acara seperti ini Ibu Bapak, tidak ada lain tujuan kita adalah majelis ta'lim. Menghadiri majelis ta'lim yang saat ini menceritakan tentang Nabi Muhammad dan nasihat-nasihat agama yang lain. Kita bukan berpikir soal makanannya, bukan. Kita tidak mikirkan snacknya, bukan. Kita tujuan hadir adalah mengharap ridha Allah. Kita minta kira-kira, ya Allah, catatlah kami di sisimu sebagai hambamu yang mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Pak Lurah senang dengan kehadiran kita yang banyak ini Bapak, masih lebih banyak lagi yang menghadiri organ tunggal. Lebih banyak lagi, lebih kebak lagi. Jadi kalau Pak Lurah ngomong aku masuk masjid, aku masuk musola, ini yang paling banyak. Masih banyak lagi Bapak. Siap ke lapangan siko, organ tunggal kau enggak? Itu galau. Bonting betul, anak betul. Padahal Bapak, kenapa Bapak Ibu sekalian yang maksiat itu lebih banyak dari yang ibadat? Jawabnya satu, wong maksiat tidak dihalangi oleh iblis.
Wong maksiat tidak dihalang oleh iblis. Tapi wong ibadah macam-macam cara. Ngaji gancang ngantuk, sholat gancang lesu, pergi tempat ibadat malas. Ngapa? Karena memang iblis menghalangi. Guru kami yang mulia Imam Dr. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih kata beliau, sangkin iblis itu menghalangi orang yang untuk pergi menuntut ilmu, si wong dihalangi oleh 70 iblis, 70 syaitan menghalangi macam-macam. Malaslah, sungkanlah. Apa kata ulama? Barang siapa yang tahu ada satu tempat bernilai ibadah di situ, ada nilai kebaikan di tempat itu, dan ada waktu bisa hadir di tempat itu, tapi dia tidak hadir, itu alamat orang bakal disesatkan Allah. Dia tahu ada maulud, dia tahu ada majelis taklim, dan dia ada waktu bisa hadir di situ, tapi dia tidak mau, itu alamat bakal Allah sesatkan Allah itu. Kenapa? Karena dia tidak mau tahu dengan kebenaran, tidak mau ngerti dengan hal yang benar. Kenapa membuat maksiat itu tahan? Bapak juga main catur, main apa rally, main golf, maksiat. Jarang bapak yang tu. Mau main catur, main golf, yang mainnya tidak ngantuk, yang nyingoknya juga tidak ngantuk. Yang main tidak ngantuk, yang nonton juga tidak ngantuk. Kita yang ngantuk, yang ngawetnya, karena memang iblis niup di mata mereka. Segala macam supaya kita tidak jadi berbuat baik. Kenapa maksiat tidak dihalangi iblis? Karena yang maksiat itu keponakan iblis. Keponakan tidak ganggang. Dan ingat Bapak Ibu, harus ingat, tugas iblis hanya mengarahkan. Iblis itu cuma nyuruh, tapi iblis tidak pernah berbuat. Kita dioloknya berzina, kita dioloknya minum minuman keras, kita dioloknya makan haram, kita dioloknya ngimpi tanah wong, kita dioloknya makan harta wong, kita dioloknya nganak duit, kita dioloknya nganggu wong. Selalu dioloki. Tapi iblis ingat tidak pernah berbuat. Iblis tak pernah berjudi, iblis tak pernah berzina, iblis tak pernah minum minuman keras, iblis tak pernah ngambil tanah wong, iblis tak pernah makan waris wong, iblis tak pernah nganak duit. Tapi iblis hanya mengarahkan. Semua itu dapat ditangkal kalau kita punya ilmu. Oh ini tidak boleh, oh ini dilarang, oh ini tidak bagus, oh ini jangan. Semua itu bisa tertangkal kalau kita punya ilmunya. Maka itu kita perlu hadir majelis-majelis seperti ini supaya pengetahuan kita bertambah. Dan dengan kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka itu Bapak Ibu perlunya kita menghadiri majelis ta'lim seperti ini untuk nambah. Dan kita untuk mengukur sejauh mana. Karena Bapak Ibu mencontoh Nabi Muhammad itu suatu hal yang wajib, selagi kita mampu. Arti mampu itu kita kerjakan mengikuti cara Nabi Muhammad, tapi mungkin tidak sebanyak Nabi Muhammad. Jadi kalau Rasulullah sholatnya sampai terbengkak kaki beliau, saking banyaknya beliau sholat, itu kan sholatnya sholat sunat Ustaz. Artinya yang wajib jangan ditinggal. Banyak orang hadiri maulud, tapi sobonya kesiangan. Sampai berhenti ceramah maulud jam 11, jam 12 malam, belum beringkesnya lagi.
Akhirnya tidurnya jam 1, jam 2. Sokonya jam berapa? Tuh. Jadi jangan sampai yang namanya bala kewajiban sebagai umat Nabi Muhammad, yang namanya Islam harus sholat tidak mau sholat, ya sholat, ya betul. Bapak Ibu, ingat baik-baik, barang siapa meninggalkan satu sholat wajib dengan sengaja, dia harus siap-siap untuk menjadi bahan puntung api neraka selama 70.000 tahun. Sikot lagi Pak. Jadi Bapak Ibu, habis ngurusin mik bagaimana? Barang siapa yang berani meninggalkan salat wajib satu kali baik dalam hidupnya, sekali dia tidak salat wajib, siap-siap bakal jadi puntung api neraka 70.000 tahun. Kalau sehari 5 kali dia tidak salat, kalau umurnya sudah 50 tahun dia tidak salat. Karena salah satu tanda umat Nabi Muhammad melakukan perintah Allah, nyawai. Bapak Ibu, apa kita tidak kesian dengan diri kita? Kira-kira siapa yang nak mengasihani dirinya kalau bukan dia dewek? Bapak Ibu ada mikir ke nasib aku di akhirat? Nafsi gitu. Dewek Bapak. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Masing-masing itu akan berpisah. Seseorang akan berpisah dengan saudaranya, berpisah dengan ibu bapaknya, berpisah dengan saudara-saudara dan kawan-kawannya. Setiap mereka repot dengan urusan masing-masing, mikirkan dosa masing-masing. Kebayang nggak kita macam mana dahsyatnya akhirat? Sejuta kali Bapak, bahkan lebih dari repotnya, dari bingungnya kita kebakaran. Coba kalau kebakaran, lampu dipinjamkan, rumah dewek Bapak lagi bingung yang mana? Di mana ini? Mana anak? Mana kebakaran? Hah? Pajak nyari bini, ngendong anak, ngawa anak. Api lapar, sibuk munjat barang. Kalau kebakaran Bapak Ibu, ingatlah mbek-mbek barang yang penting, titik. Misal ada surat rumah, ijazah udah, kalau ada duit dah dikit mbek, sudah, kunci pintu, selesai. Kalau kita munjali barang itu, akhirnya tidak benar juga naloknya. Ya, mesin sana, TV sana. Geleran kebakaran itu Pak, terangkat kalau barang berat diangkat. Ngomong jati tuh, ngomong jati. Geleran habis kebakaran. Ya, kepo ya. Apa nyampak?
Wado mudo. Biasa ada yang nyago ya biasa. Ya. Akhirat itu Bapak Ibu jutaan kali lipat dahsyatnya dari kebakaran. Bapak pernah terbayang nengok di TV macam mana orang kena gempa bumi? Jangan bagi lu. Lapor. Bukan. Mestinya mau datang tadi langsung dikasih. Jadi tak bingung, sudah kaget, tak bisa cara. Gangguan speaker. Kebakaran, bingung, bercarian barang. Pokoknya yang mana di rumah sentak lah. Karena itu bahkan pada lampu itu, lampu terang, kapal. Apanya pun terang, ya Allah isi celana hutang. Masih satu kan? Apa nengok yang hutang tahun 60? Yang punya dah mati. Aku kanyut lah. Ibu dah lewat ruang. Ya, kebakar. Dia heran kali Bapak jutaan yang ngamalkan kita, yang bisa menolong kita di akhirat, amal dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah sebut dalam Al-Quran suratul Ahzab ayat 21, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang bisa mencontoh Nabi Muhammad di dalam kehidupan, yang bisa menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan, hanya 3 orang. Pertama, orang yang mengharap ridha Allah. Kedua, yang pengen selamat di akhirat. Ketiga, yang banyak ingat kepada Allah. Kalau manusia itu nyadari Bapak, tak galak dia berbuat tak benar. Pak, Bu, aku baru-baru ini gebo belakang tadi, bukan gebo tadi, gebo sebelum gebo ini, ceramah di penjara kelas 1 Megamato. 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 Kamu masih ni? Tempat tahu tak lakukan. Jadi Bapak di jiwa penjara itu macam-macam. Tukang rampok, tukang bunuh, tukang memperkosa, koruptor, cukup. Rajo inek, rajo sabu-sabu, ada kalau Pak. Kutanya sih kok, adakah ketenangan hidup kalian? Tak ada Ustaz. Seluruh mereka jawab, kami tak punya ketenangan hidup. Tetap kami selalu dihantui dengan perasaan takut. Walaupun kami tidak kena tangkap, walaupun kami belum kena tangkap, tapi kami tidak pernah tenang itu. Bunyi HP takut, ketemu memakai jaket takut. Kenapa? Kan dia ngerasa salah. Jadi apa untung menjadi preman? Badan ditato-tato, pajak datang duit aku tato. Maka kebelis saya. Pajak tato dijualnya enak tak bisa. Liman kana yarjullah, yang bisa mencontoh Nabi Muhammad, orang yang percaya, beriman pada Allah dan pengen selamat di akhirat. Karena Bapak mencintai Nabi Muhammad ini hubungannya dengan kebahagiaan akhirat. Bukan urusan di dunia. Urusan dunia ini kecil, segalanya sudah Allah atur. Tinggal nemui be. Di pojok dunia ini kita dikongkon ngawetan, bukan nyari. Ngawetan sholat. Tandanya ada azan.
boleh musibah, kongkon ngawitan ngucap innalillahi. Bulan puasa di kongkon, datang waktu zakat keluarga, ada duit pergi, susah. Soal pahala Allah mengurusi. Soal pahala Allah yang mengurusi. Tapi di akhirat yang akan berlaku adalah amal kita. Yang akan, kalau kita beramal di pojok dunia ini, maka Nabi Muhammad senang dengan kita, maka syafaat Nabi pula akan kita dapatkan. Tapi kalau kita tidak cocok dengan cara yang diajarkan Nabi, coba Maulud jalan terus, nggak ada duit tambah jadi. Maulud jalan terus, dengan tetangga tak setegoran. Berpuluh-puluh tahun seluruh tidak sembahyang, tidak sembahyang. Yang hebat lagi, wong tua yang dimusuhi. Yang hebat lagi, mertua dimusuhi. Astagfirullahaladzim. Kio-kio galak Nabi Muhammad ngakui, tak bakal Nabi nak ngakui manusia macam ini. Apa yang ada susah? Oh, ngaku Nabi Muhammad jadi pejabat, korupsi. Bukan dikit bapak 2,3 triliun yang sedang dibicarakan di Indonesia ini. Kebingungan, ketakutan bapak akhirnya jadi pikiran ngelamun, berdentung nama listrik. Kacau cam, pingsan, timbul bakpao. Bakpao bukan yang kecil lah, bakpao besar. Oh, ini betul. Ngomong masing baik kan bakpao mungkin ya buat cekrok uyu, uyu, bunyi besar bakpao. Bakpao tu bapak 17 seling situ nak jual. Apek celana pendek. Ni ya, masih dijual. Ya, yang 14 seling lah mati wong. Tung tanda lah mati wong. Masih jualan 17 seling. Setahu aku lagi kecil dulu isinya babi. Apa? Isinya babi. Baru ini lah kacang hijau. Harta banyak je. Nak ngaku dia hebat umat Nabi Muhammad. Malu bukan main bapak Nabi nak ngakui. Jadi kita kalau